Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya sayangi dan saya cintai, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua bisa bertatap muka melalui video dan melalui daring dengan keadaan yang sehat walafiat. Summa alhamdulillah wa syukurillah. Yang mana telah memberikan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu pun tak lupa kita berucapkan sholawat kepada Rasulullah baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner yang telah membimbing kita melalui jalan yang hak, jalan yang benar, ya, dari jalan yang sesat atau yang jalan yang batil. Untuk itu anak-anak, materi pada hari ini yakni mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Agar pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan juga mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata wal abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan solihah, memahami perilaku jujur, ya, memahami perilaku adil, ya nantinya kita juga akan memahami dalil nakli, yaitu yang tertera dalam Al-Quran tentang perilaku jujur dan adil, ya. Kemudian nanti diharapkan anak-anak kita bisa memahami cara menerapkan perilaku jujur dan juga bisa memahami cara menerapkan perilaku adil. Dan insyaallah nanti membentuk akhlak yang mulia, yaitu mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, pernahkah kalian dibohongi teman kalian? Pernah nggak dibohongi, ditipu oleh teman kalian? Bagaimana perasaan kalian anak-anak ketika itu? Tentu kalian akan sakit hatinya, ya, dan benci kepada teman tersebut, ya kan? Nah, demikianlah anak-anak, berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan sakit hati, muncul rasa benci dan saling tidak percaya, ya. Sungguh jika ini terjadi, maka kehidupan akan kacau dan penuh dengan perselisihan, ya. Oleh karenanya, berperilakulah jujur anak-anak kepada siapapun, ya, tidak mengenal usia, tidak mengenal suku, ras, agama, dan ya. Kejujuran akan membimbing seseorang anak-anak kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin.
Pada dasarnya anak-anak, setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Kedua orang tua kita semua sangat bangga anak-anak jika kita selalu jujur, ya. Demikian pula Bapak Ibu guru akan sangat bangga jika murid-muridnya terbiasa jujur. Tentunya kalian juga akan senang jika memiliki teman yang selalu jujur dalam setiap keadaan. Teman ibarat cermin bagi kita anak-anak. Kepribadian seseorang bisa dilihat dari teman dekatnya, ya, teman dekatnya, teman karibnya, ya. Jika teman dekatnya orang-orang baik, maka kemungkinan besar, ya, dia orang baik. Dan sebaliknya anak-anak, jika ia salah memilih teman dengan yang tidak baik, yang akhlaknya buruk, maka kemungkinan besar dia juga orang yang tidak baik. Baiklah anak-anak, semua ini menggambarkan bahwa setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan juga adil, ya. Mari kita lihat lingkungan sekitar. Setiap hari melihat, ya, media elektronik, HP, dan media cetak, koran, majalah, ya, yang memberitakan bahwa peristiwa-peristiwa di luar sana, ya, berita di luar sana. Rakyat kecil berjuang mencari keadilan, mulai dari pembantu rumah tangga diperlakukan tidak adil oleh majikan, hingga buruh yang dipermainkan pengusaha. Nah, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, anak-anak. Kita tahu bahwasanya bunyi ini adalah ada di Pancasila, sila kelima, ya kan? Keadilan merupakan modal dasar mencapai kesejahteraan bangsa. Oleh karenanya, keadilan harus ditegakkan dengan penuh tanggung jawab, ya. Ditegakkan anak-anak dengan penuh kesungguhan, ya. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia anak-anak yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai insan mukmin, ya. Keduanya harus ditanamkan dan terbiasa anak berperilaku jujur dan juga adil. Apabila kalian generasi muda, ya, Muslim yang akan menjadi seorang pemimpin pada masa yang akan datang, maka bangsa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu anak-anak, kita harus memegang teguh keduanya, ya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi inti dan tetap saksikan, perhatikan dengan baik, ya. Semoga ilmu kita berkah dan barakah. Jujur anak-anak, setiap orang mendambakan keluarga yang harmonis, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, ya. Kehidupan keluarga akan harmonis anak-anak jika masing-masing anggota keluarga, baik ayah, ibu, ataupun anaknya, saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan pondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Karena apa? Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain. Nah, ini, ya, perlu dicamkan. Orang tua berkata jujur kepada anaknya, demikian pula anak akan meniru, akan berkata jujur kepada orang tua. Bisa dibayangkan anak-anak apa yang akan terjadi jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur. Nauzubillah min dzalik. Tentu akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dan muncul terus, ya, dari perilaku yang tidak jujur.
anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik maupun kakak, memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan diri dari masing-masing anggota keluarga. Kerjasama dan kekompakan ini anak-anak dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Sebagai anak yang soleh, tentu kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, yang bahagia. Oleh karena itu anak-anak biasakanlah berperilaku jujur mulai dari hari ini, mulai dari rumah. Berperilaku jujur di sekolah anak-anak sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik di sekolah hendaknya jujur kepada bapak ibu guru, karyawan, dan teman-teman sekelas ataupun teman-teman di lain kelas. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan, nah ini sering ya akan terjadi ya, contek ya, ngerepet dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran diutamakan perilaku jujur. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai anak-anak jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya anak-anak, jika tidak jujur ya, maka akan berakibat konflik antar masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang sangat membahayakan. Karena apa? Impact ya, efeknya itu sangat luas ya, ada sampai tawuran antar warga ya. Jadi sungguh semua ini tidak dikehendaki bersama. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan dimanapun dan siapapun, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain, anak jelas ya. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang tua, teman, dan semuanya. Oleh karena itu ya, kepercayaan itu akan muncul jika seseorang itu jujur anak-anak. Sebagai contoh, seorang yang jujur biasanya akan dipilih menjadi bendahara kelas ya. Karena apa? Tugas bendahara itu sungguh sangat berat karena harus mencatat dan membukukan keuangan dengan benar dan jujur. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda, seseorang bendahara Muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera, dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Ya, hadis sahih Muslim. Baiklah anak-anak, kita masuk ke adil ya. Apa sih adil itu anak-anak? Adil itu memberikan ya hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Nah, orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, persamaan suku maupun bangsa. Karena apa? Di dalam ajaran Islam sendiri menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa difahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu rahmatan lil alamin. Oleh karena itu setiap muslim wajib menegakkan keadilan anak-anak ya. Wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, apalagi seorang muslim
yang menjadi polisi, menjadi jaksa, ya, menjadi hakim atau aparat hukum lainnya harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat maupun jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Sebagaimana hadis dari riwayat Nasa'i, sesungguhnya orang-orang yang berperilaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, di sisi yang yaitu orang-orang yang adil yang menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka. Hadis Sunan Nasa'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk tidak berbuat adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci, ya, kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuknya setan untuk menjerumuskan kita manusia ke dalam lubang kehancuran. Ya, bisa dibayangkan anak-anak betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit karena ini perintah Allah, perintah agama, maka harus dilaksanakan. Ya, adil itu bukan berarti harus sama rata. Contoh, ada dua orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing duduk di bangku sekolah SD, sedang yang satunya sekolah SMA, ya, dan perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah yang berbeda. Karena apa? Kebutuhan anak SD, kebutuhan anak SMP, kebutuhan anak yang sedang kuliah atau perguruan tinggi itu berbeda, tidak bisa disamaratakan. Contoh, SD kasih uang saku 10.000, yang SMP juga 10.000, dan yang kuliah juga 10.000. Itu tidak adil. Karena apa? Kebutuhan mereka itu tidak sama, ya. Sekarang kita memahami, ya, terkait perilaku jujur yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu, ya, jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah, Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anak, ayat tersebut menegaskan, ya, bahwasanya menegakkan keadilan itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi, bukan atas kepentingan duniawi atau kepentingan suatu golongan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun itu saudara kita sendiri, ya. Maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sejujur-jujurnya, ya, meskipun itu tidak menguntungkan, ya, meskipun itu berat, anak-anak. Bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Ya harus tetap berlaku adil, anak-anak, dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang-orang non-muslim. Bahkan kita menolak kebenaran dari yang kafir dikatakan sebagai kezaliman. Jadi keadilan itu berlaku untuk semuanya, ya, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja kita harus tetap menerimanya, maka kebenaran yang datangnya dari sesama saudara muslim sudah jelas, anak-anak, harus kita terima. Oleh karena itu menjadi sangat aneh kalau antara sesama muslim saja saling bertikai, bermusuhan, bertengkar hanya karena masing-masing mereka pendapatnya saling benar, yang paling benar, ya. Berlaku adil dalam ayat di atas tadi, ya, anak, bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan seseorang tersebut. Subhanallah, ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Ya, adil tadi berarti memberikan hak kepada orang lain yang berhak menerimanya, ya. Jangan sampai lupa, adil itu kepada siapapun dan tidak memihak, baik itu lawan ataupun teman. Yang semuanya harus menerima keadilan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang tadi, ya, bahwasanya an Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, hendaklah kamu bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita mendambakan surga. Anak-anak, orang yang jujur pasti kalian tahu, ya, akan mendapatkan kepercayaan, ya. Kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang, anak-anak. Kepercayaan muncul karena seseorang memang layak mendapatkannya. Kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji, akhlak yang mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil, seorang tersangka merindukan keadilan seorang hakim, seorang atlet menginginkan wasit yang adil dalam pertandingan, dan seterusnya. Demikianlah, anak-anak, keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil, anak-anak, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis berikut. Haddatsana Abul Mudillati Maula Ummil Mukminin sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatu la turaddu da'watuhum al-imamul adl was-shaimu hatta yuftira wa da'watul madlum tuhmalu 'alal ghamami wa tunfakhu laha abwabus samai. Yang artinya, menceritakan kepada kami
Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Subhanallah. Termasuk pemimpin yang adil, anak-anak. Baik, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, ya. Menerapkan perilaku jujur, anak-anak. Tentu perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Jika kita di rumah, ya tentunya kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Contoh, ibu minta tolong dibelikan minyak goreng yang nanti kebutuhan pokok yang lainnya. Sebagai anak yang jujur, semua uang bisa dikembalikan, diberikan kepada ibu. Ada kelebihan uang atau uang susu, ya kembalian itu diberikan kepada ibu lagi, tidak dihabiskan. Contoh lagi, ketika kita di sekolah mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, maka dilakukan atau dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek atau minta bantuan teman yang lain. Kemudian di masyarakat kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, yang saling menghormati, ya, tidak malah menjadi sampah masyarakat, ya. Seseorang yang jujur harus sama, ya, dengan berperilaku jujur, maka orang lain akan merasa aman dan tentram. Contoh mungkin kita katakanlah sebagai seorang pengurus kampung RT atau RW, ya, sebagai seorang bendahara ataupun seorang kepala RT atau RW, maka segala permasalahan dan keuangan itu kita laporkan dengan jujur, tidak ada yang dibohongi. Menerapkan perilaku adil, anak-anak. Contoh di rumah, ya, misal setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapat 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000, anak-anak. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan. Tingkat kebutuhan anak-anak itu berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Paham, ya? Jika di sekolah anak-anak adil, menghormati dan menghargai tugas ketua kelas dan semua pengurus kelas, kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan posisinya masing-masing di pengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Itu, ya, ini yang salah kaprah yang terjadi. Baik, jika di masyarakat adil itu bagaimana, Pak? Nah, adil kepada tetangga, adil kepada warga dalam satu RT, RW ataupun kelurahan, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik terlalu keras. Dan dari rumah kita, ya, mengapa demikian, anak-anak? Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Baiklah, semoga materi pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.